Sebelumnya perkenalkan teman-teman, nama aku Cika Aulia Rasatwi, aku mahasiswi PBI angkatan tahun 2020. Sebelumnya aku ucapkan terima kasih nih buat Bapak Ibu, kakak-kakak dan teman-teman sekalian udah meluangkan waktunya untuk nonton PBI in 60 Minutes, You Can Be Anything. Oke, sebelumnya aku ingin ngasih tahu nih Kak, kalau acara ini diselenggarakan oleh Himpunan Mahasiswa Program Studi Pendidikan Bahasa Inggris Fakultas Pendidikan dan Bahasa Unikat Atmajaya Jakarta. Oke, sebelum itu teman-teman apabila ada kerabat atau teman-teman yang ingin tahu lebih jauh nih tentang Unikat Atmajaya, teman-teman bisa langsung aja ke website www.atmajaya.ac.id. Di sana banyak banget informasi tentang beasiswa, penerimaan mahasiswa baru, dan lain-lain. Di sana juga ada nomor yang bisa kalian telepon dari rumah. Jadi di masa pandemi ini kalian nggak usah keluar rumah untuk cari tahu tentang kampus, bisa dari rumah aja langsung telepon. Oke, langsung kita mulai aja nih Kak ya. Oke. Bagaimana nih Kak? Enaknya dipanggilnya apa nih? Kakak nyamannya dipanggilnya apa nih sama aku? Boleh dipanggil Sruni, boleh dipanggil Bene, mau tidak pakai Kak juga nggak masalah. Oke. Senyamannya Cika aja. Oke deh Kak. Oke. Tak kenal maka tak sayang ya Kak. Oke, tadi kan aku udah perkenalan. Nah, sekarang Kakak nih, boleh nih Kak dikenalin nama panjang Kakak, biasanya dipanggil apa, tahun berapa masuk ke Unikat Atmajaya, dan lulusnya juga kapan. Alamat juga boleh Kak, siapa tahu nih teman-teman yang nonton mau ngirimin kita GoFood. Boleh nih Kak. Boleh nih. Boleh Kak. Oke, nama lengkapnya sih Sruni. Untuk keperluan konten memang Benedikta Sruni. Jadi kalau misalnya Cika mungkin cari paper aku di Atma mungkin cuma Sruni, Sruni karena namanya cuma Sruni. Tahun masuknya 2010, lulusnya tahun 2015. Oh oke, masih baru ya Kak ya, nggak beda jauh lah ya Kak sama aku. Oke deh Kak. Masa sih? Iya lah Kak, masih kaping lah ini Kak. Oke deh Kak. Sekarang kesibukannya lagi apa nih Kak? Karena kan lagi di masa pandemi Kak. Kira-kira Kakak lagi apa nih? Kesibukannya sih akhir-akhir ini WFH ya, karena belum bisa ke kantor. Dan kalau Sabtu Minggu sih biasanya kesibukannya membuat konten untuk gitu. Instagram. Itu aja kesibukannya. Tetap produktif ya Kak, walaupun di rumah ya Kak. Oke deh Kak. Iya. Nah, sebelum kita bahas jauh nih tentang pekerjaan dan kesibukan Kakak, boleh dong Kak kita flashback dikit nih Kak, waktu zaman kuliah Kakak dulu. Aku mau tahu dong Kak, kenapa nih Kakak memilih untuk kuliah di jurusan bahasa Inggris, terutama di program studi pendidikan bahasa Inggris di Unikat Atmajaya nih Kak. Apakah emang kemauan Kakak sendiri atau gimana nih Kak? Boleh cerita dikit. Sebenarnya sebenarnya sih ini atas arahan orang tua ya, karena waktu lulus SMA itu sebenarnya aku bingung mau ambil jurusan apa, dan sepertinya dari orang tua ini udah tahu dari zaman dulu kalau pendidikan bahasa Inggrisnya Atmajaya itu terkenal bagus. Jadi ya udah aku mengikuti saran orang tua untuk masuk ke, pada saat itu masih FKIP, belum PBI ya, ke PBI Atmajaya. Oh gitu ya Kak, berarti emang dari orang tua Kakak pun emang udah Atmajaya PBI-nya udah terkenal bagus ya Kak ya. Oke Iya. Kak. Terus nih Kak, selama kuliah di PBI ada nggak sih Kak momen yang paling berkesan nih menurut Kakak? Banyak sih, tapi yang paling berkesan banget itu ketika micro teaching. Kalau sekarang masih ada micro teaching atau Sepertinya ada udah Kak. nggak ada ya? Sepertinya ada ya. Iya Kak. Oke. Paling berkesan tuh micro teaching karena itu kita harus bikin lesson plan, dan satu lesson plan itu bisa, mungkin untuk satu kali pelajaran itu bisa sampai dengan 27 halaman, dan
dan kita harus formatting harus benar, konten harus benar, dan kadang-kadang tuh tenggat waktu untuk lesson plan dicek dulu dengan ke dosen dan dipakai untuk ngajar itu tenggat waktunya bisa cuma 1 hari. Jadi kadang-kadang ada yang besok kita mengajar nih, sorenya tuh kita mesti ngejar dosen untuk memastikan lesson plan kita udah beres semua, terus kita ngeprint teaching aids-nya dan lain-lain. Jadi itu paling berkesan sih, karena itu juga dalam tim ya, jadi kita harus kejar-kejaran biar mencapai target lesson plan-nya udah dicek dulu. Tantangannya berarti seru ya Kak ya di mata kuliah itu Iya. Kak ya. Oke, Iya. Kak. Nah, terus nih Kak, apa aja sih Kak yang Kakak dapatkan selama berkuliah di PBI Atmajaya Jakarta nih Kak? Pertama sih pasti kemampuan berbahasa Inggris ya, dalam listening, speaking, writing, reading itu benar-benar ditingkatin dan memang membantu banget di pekerjaan. Karena mau kerjaannya apapun, pasti kita akan menulis, pasti akan membaca, pasti akan berkomunikasi lah. Iya. Terus apalagi ya, mungkin satu skill karena kita dididik untuk menjadi guru, selain dididik menjadi creative thinker, terus problem solver, kita juga dididik untuk berempati terhadap murid. Karena kan kita sebagai guru nggak bisa ngajar sesuai dengan kemauan kita, tapi disesuaikan dengan kebutuhan murid ataupun bagaimana biar murid mengerti materi yang kita ajarkan. Dan ternyata ini juga berguna di kerjaan aku yang sekarang, walaupun udah tidak mengajar lagi. Gitu ya kayak emang berarti Atmajaya ini berarti memfokuskan kedua belah pihak ya Kak ya, jadi nggak full dari dosen aja tapi juga ada timbal balik dari mahasiswanya juga ikut berpartisipasi ya Kak ya, buat kenyamanan dan keberhasilan bersama lah Kak ya. Oke deh Kak, untuk mendapat gelar S1 nih Kak, pastinya nih Kak ya, nightmare kita itu namanya skripsi nih Kak. Nah, Kakak boleh dong Kak cerita sedikit tentang pengalaman skripsi Kakak, topiknya mungkin. Boleh nih Kak cerita sedikit. Sebenarnya skripsi ini menurut aku ya tidak se-nightmare yang aku pikir sebelum mengerjakan itu gitu. Itu nggak semengerikan itu. Jadi topik skripsinya itu aku udah ketemu di mata kuliah kalau nggak salah research methodology. Aku udah lupa itu udah berapa tahun lalu. Kalau nggak salah research methodology itu kan sebelum skripsi. Jadi memang pada saat itu sering bongkar pasang dulu ini topiknya apa ya yang pas. Terus aku ketemu topik pada saat itu mobile learning belum happening kayak sekarang. Kita belum banyak ada free courses. Karena topik itu menarik dan belum pernah ada yang bahas sebelumnya pada saat itu di Atma ya, mungkin di fakultas lain atau di fakultas di luar negeri udah ada yang bahas. Aku memutuskan untuk meneliti efektivitas menggunakan WhatsApp sebagai alat untuk belajar. Itu topiknya, alat belajar vocabulary. Itu topiknya. Oke, Kak. Nah, selama Kakak mengerjakan itu ada kesulitannya nggak Kak? Dan Kakak masih ingat nggak sih Kak, dulu dosen pembimbing Kakak tuh siapa? Dosen pembimbingnya itu Mr. Bobby. Mr. Bobby masih ngajar di Atma atau? Sepertinya saya belum ketemu sih Kak. Aku belum ketemu sih. Oke. Cika semester berapa ya? Aku belum nanya loh ini. Oh iya, aku baru masuk semester 3 nih Kak. Oke, masih baru ya. Iya Kak. Oke, mungkin belum ketemu Mr. Bobby. Pembimbing aku dulu Mr. Bobby. Terus tadi pertanyaan apa lagi? Aku lupa. Iya, umur nggak bisa bohong. Gak apa-apa Kak. Kira-kira dosen pembimbing Kakak tuh dulu gimana? Membantu Kakak kah? Sangat membantu atau gimana tuh Kak? Dalam pengerjaan skripsinya Kakak tuh?
Mr. Bobby ini sangat membantu sih, karena pada saat itu topik yang pertama kali di fakultas pada saat itu topik pertama yang dibahas. Jadi aku nggak punya banyak banyak studi yang dilakukan kakak kelas yang sebelumnya. Jadi kan ini benar-benar kebanyakan seperti mulai dari awal. Dan Mr. Bobby sangat membantu, terutama untuk memastikan pada saat itu statistiknya itu benar atau enggak. Karena ini menguji efektivitas sebelum dan sesudah penggunaan WhatsApp untuk belajar vocabulary. Jadi kesulitan aku adalah di statistik karena aku takutnya salah ngitung. Dan Mr. Bobby itu benar-benar membantu. Selain ngecekin ya grammar pasti dicek, terus plagiarism dia juga membantu memastikan hasil statistiknya itu benar. Oke. Itu sih dari aku pengalamannya. Oke, baik Kak. Berarti nggak cuman pelajarannya aja ya Kak, berarti dosennya juga sangat mendukung mahasiswa-mahasiswanya ya Kak ya, selama masih berpendidikan di Unikat Majaya. Oke nih Kak, kita balik lagi nih ngobrol ke kesibukan Kakak saat ini nih. Mungkin teman-teman yang nonton pasti penasaran nih Kak, Kakak sekarang pekerjaannya tuh apa sih? Boleh dikasih tahu sedikit. Pekerjaan aku saat ini technical writer. Gitu. Nah, Kakak boleh dong kasih tahu nih, kira-kira technical writer tuh ngapain aja nih Kak? Job desk-nya kira-kira apa aja tuh Kak? Oke, kalau technical writer itu jobnya itu yang pasti dia membuat dokumentasi untuk kalau di aku ya dokumentasi untuk penggunaan software. Bidang perusahaan yang di tempat aku kerja ini di software HR. Jadi misalnya kayak perhitungan penggajian atau kehadiran karyawan. Jadi fungsinya technical writer itu membuat dokumentasi ada dalam bentuk online help. Jadi kita ada bikin untuk di websitenya, ada juga kita bikin dalam bentuk presentasi untuk sebagai materi training, ada juga dalam bentuk video. Jadi itu yang dilakukan technical writer, membuat dokumentasi untuk penggunaan software. Oh gitu, itu emang skill-skill yang milenial ya Kak ya, yang sekarang yang sekarang juga kita dipelajarin kan Kak, yang namanya ngedit video gitu-gitu, bikin website ya Kak. Ya. Oke, menarik banget ya teman-teman. Oke nih, kenapa nih Kak memilih untuk menjadi technical writer? Apakah dari awal emang ingin sekali menekuni bidang ini atau bagaimana tuh Kak? Sebenarnya awalnya aku tidak bekerja di bidang ini. Sebelumnya aku ngajar, tapi after 5 years teaching, I love teaching. Aku suka ngajar, aku suka anak-anak. Cuman ngajar itu selain memakan waktu, ngajarnya sih sebenarnya nggak memakan waktu, tapi sebelum ngajar kita ada persiapan untuk mungkin kurikulumnya, lesson plan-nya, bahan materinya, itu kita mesti siapin. Setelah selesai ngajar, kita masih ada admin work. Dan itu ketika aku menjadi guru itu benar-benar nggak ada waktu di luar ngajar. Jadi hidup aku tuh benar Senin sampai Sabtu adalah mengajar. Jadi aku ngerasa aku pengen nih coba kerjaan yang mungkin waktunya Senin sampai Jumat dan aku punya kehidupan di luar mengajar. Itu aja sih sebenarnya. Iya, pengen mencoba sesuatu yang baru ya Kak ya. Iya. Oke deh Kak. Nah, apa aja sih Kak benefit yang didapatkan selama ini Kakak menjadi seorang technical writer nih Kak? Benefitnya adalah karena aku terjun ke bidang yang aku nggak punya background sama sekali, aku harus terus belajar. Karena kan ini pasti ada aja yang aku nggak ngerti, mungkin terms di software HR atau mungkin terkait teknologi. Mau nggak mau aku harus terus belajar biar aku bisa keep up dengan tugas-tugas yang diberikan. Dan aku ini sebenarnya suka belajar, jadi itu sih yang paling berasa benefitnya. Gitu. Nah, aku pengen nanya nih Kak, sebelumnya Kakak tuh emang ada suka di bidang menulis kah? Atau gimana tuh Kak?
Jujur aku memang suka nulis. Dibandingkan speaking, aku lebih suka nulis sebenarnya. Oh gitu ya Kak ya. Wah, Iya. hebat ya Kak ya. Padahal kan menulis itu kan lebih susah ya Kak ya. Karena kan banyak harus perhatiin hal-hal detail. Apalagi kalau misalnya eh, tulisan kita di apa dilihat oleh banyak orang itu kan tanggung Hmm. jawabnya kan besar banget ya Kak ya. Ya, Iya, oke iya. deh Kak. Nah, terus nih Kak, ada nggak sih Kak Hmm. tips untuk Kakak melewati kesulitan yang Kakak alami nih Kak buat kita yang nonton nih Kak? Kesulitan sebagai technical writer Iya, atau sebagai technical writer. hmm, tipsnya ya pasti kita nggak boleh malu bertanya dan Bener. kedua ya kita harus terus belajar. Maksudnya kayak gimana ya? Harus banyak membaca sih, cari bahan bacaan untuk mendukung tugas kita gitu. Sekarang kan di internet dari Medium dan lain-lain tuh udah banyak pembahasan yang kita bisa, bukan pembahasan sih, udah banyak artikel yang kita bisa baca untuk membantu belajar tentang technical writing ataupun hal-hal terkait teknologi. Jadi ya satu jangan malu bertanya, kedua terus belajar, banyak baca dan kalau bisa ikut courses karena banyak sekarang courses untuk technical writing. Oke deh Kak. Nah, kalau boleh tahu nih Kakak kan sekarang udah kerja di technical writer. Kira-kira ini pekerjaan yang sesuai sama passion Kakak nggak nih? I don't believe in passion, to be honest. Oh gitu. Yeah, I don't believe in passion. Karena aku ngerasa namanya kita punya passion, kalau kita kerja di bidang yang kita ngerasa passionnya kita pun akan ada saatnya kita merasa bosan. Iya, benar. Jadi gimana ya? It's not my passion, technical writing. Technical writing it's not my passion. My passion is writing, tapi bukan di bidang technical, bukan sebagai technical writer untuk software, tapi mungkin it's not trying to find the passion, but try to enjoy it in a way. Karena aku jujur makin aku kesini, aku nggak percaya kita harus mencari kerja yang sesuai dengan passion karena Iya benar Kak. it's an absurd idea. Iya. Oke deh Kak, kalau gitu. Oke, kita balik lagi nih Kak. Menurut Kakak nih Kak, lulusan dari prodi pendidikan bahasa Inggris nih ada nggak sih Kak hubungannya dari mata kuliah yang diajarkan waktu kuliah sama pekerjaan Kakak nih? Ada. Walaupun mungkin nggak langsung berhubungan dengan teknologi, tapi kan job aku nggak menulis. Jadi kita kan nulis dibimbing untuk menulis secara akademik. Jadi bukan yang seperti nulis, bukan seperti creative writing atau menulis fiksi. Dan ini kepake banget di pembuatan user manual karena kita mesti menulis secara concise, brief, jelas. Jadi ketika pengguna membaca dia tahu nih, oh untuk misalnya untuk melakukan let's say untuk melakukan koreksi data kehadiran, apa yang harus saya lakukan. Jadi nulisnya memang benar-benar mesti simple, brief, tapi juga komprehensif. Itu benar-benar hal yang aku pelajarin dari kelas-kelas writing dan academic writing. Oke Kak. Berarti emang ilmu yang Kakak dapatkan waktu dari PBI Unikat Majaya kepake banget ya Kak ya di bisa Kakak kerja. Oke deh Kak. Bagaimana nih Kak, menurut Kakak ada nggak sih Kak selain dari pelajarannya, kira-kira unik dari PBI Unikat Majaya ada nggak sih Kak pelajaran nilai-nilai kehidupan yang diajarkan terus membantu Kakak di dunia pekerjaan? Banyak sih, yang aku rasa mungkin ya critical thinking itu benar-benar terbentuk banget
ketika setelah kuliah di PBI Atmajaya. Terus namanya critical thinking kan itu pasti selalu terpakai dimanapun. Terus problem solving, sebagai guru kita pasti mesti solve problem, dan itu terpakai juga dimanapun tuh pasti kepake sih, problem solving, critical thinking, dan ya itu kemampuan untuk berempati itu kepake dimanapun kita berada, mau apapun bidangnya. Itu 3 hal itu tuh sangat krusial, dan itu aku dapetin dari PBI Atmajaya. Oke, berarti emang pelajaran-pelajaran dari PBI Atmajaya nggak hanya mengajarkan ilmu ya kayak, tapi juga ada nilai-nilai yang ternyata kita setelah lulus pun terpakai banget, terbantu banget. Oke deh Kak. Jadi nih Kak, sebelum ini kan tadi Kakak bilang ada sempat pernah mengajar English teacher dan business English teacher di IF ternama di Jakarta. Boleh dong Kak dijelasin dikit nih apa aja yang Kakak kerjakan selama itu? Oke, kalau di IF itu di centernya, di IF center itu tugasnya aku ngajar muridnya itu dari mungkin anak TK sampai ada yang usianya sudah mungkin 66 tahun. Di situ selain ngajar, aku juga pasti mengevaluasi kemampuan belajarnya, dan guru pasti kan ada admin work. Terus di saat yang sama aku juga membantu dengan tim marketing untuk mendesain live club. Jadi IF itu ada yang namanya live club, dia akan mendesain pelajaran berdasarkan tema. Fungsinya untuk biar anak-anak ataupun muridnya itu bisa mempraktekkan penggunaan bahasa Inggris. Kalau sebagai business English teacher, itu aku ngajar di BCA Wisma Asia, kalau nggak salah nama divisinya itu Human Capital Management, kalau aku nggak salah. Aku ngajar bahasa Inggris untuk 3 level. Ada 3 level. Aku lupa nih levelnya apa aja, tapi aku ingat ada yang level beginner, pre-intermediate, dan intermediate. Di situ yang aku lakukan tentunya ngajar sesuai dengan coursework-nya dari buku, mengembangkan speaking activity-nya, mengembangkan cara menilai speaking-nya, karena di buku tersebut tidak diberikan cara untuk assess speaking skill. Jadi 3 hal itu sih yang aku lakukan. Oh gitu ya Kak. Berarti nih aku mau nanya nih Kak, itu kan Kakak kan berarti di semua umur nih Kak, dari yang tadi dari TK terus juga yang sudah dewasa. Apakah Kakak dapat nih Kak pelajaran-pelajaran yang sebelumnya Kakak sudah dapatkan di Unikat Atmajaya terpakai gitu, dapat pelajarannya gitu Kak. Jadi Kakak mengajar ada nih Kak, oh ini udah pernah saya pelajarin nih gitu, ada nggak Kak? Ada sih, itu terutama kayaknya banyak dari TEFL ya. Ada mata kuliah TEFL 1, TEFL 2, ada classroom management. Memang fokusnya aku sebenarnya aku ngambil yang secondary learner. Tapi ternyata ilmu yang aku dapat di secondary learner pun memang kepake sih, yang secondary learner itu bisa kepake ke semua umur. Cuman mungkin untuk yang primary aku memang harus mungkin cari tahu lagi, karena yang secondary ini kan nggak fokus untuk ngajarin anak TK atau SD. Tapi ya sejauh ini sih terpakai ilmunya. Berarti basic-basicnya gitu ya Kak, dapat ya Kak ya? Iya. Iya, basic. Iya, dari PBI Unikat Atmajaya. Oke nih Kak. Nah, aku ingin nanya nih Kak sama Kakak. Menurut Kakak, apakah belajar bahasa saat ini itu penting, terutama belajar bahasa Inggris? Namanya bahasa itu, terutama bahasa Inggris kan salah satu lingua franca ya, bahasa penghubung. Tetap menurut aku penting dan wajib kalian tuh bisa bahasa Inggris untuk berkomunikasi seenggaknya. Oke. Nah, berarti menurut Kakak nih, ilmu yang
dipelajari selama berkuliah di PBI ini sangat berguna ya Kak ya. Oke, ada nggak sih Kak dosen yang paling Kakak ingat dan berkesan dan juga paling ikonik nih waktu zaman Kakak? Okay. Let me think. Banyak yang berkesan, tapi yang mungkin paling meninggalkan kesan mendalam itu almarhum Mr. Marcelino kalau nggak salah. Beliau itu ketika ngajar di waktu itu language testing, dalam kondisi dia udah sakit parah, mungkin udah kanker stadium 4. Tapi dedikasinya dia itu untuk mengajar nggak luntur, walaupun posisinya dia setiap berapa jam sekali dia harus minum obat, dia harus ke kamar mandi, mungkin karena ada pasang kateter, dan mungkin dia saat mengajar itu dalam kondisi kesakitan, tapi dia tetap mengajar, tetap berkomitmen untuk memberikan materi dengan baik gitu. Itu yang benar-benar meninggalkan kesan terdalam sih. Dan cara dia mengajar itu agak berbeda dari dosen biasanya. Dia bisa membuat teori pelajaran ada hubungannya dengan kehidupan sehari-hari. Jadi tanpa kita sadari ternyata yang dia ajarin itu berdasarkan teori, tapi ada contoh nyatanya. Ini hal yang susah banget sebagai guru, itu susah banget menemukan, menghubungkan teori dengan kehidupan sehari-hari. Itu sih. Mr. Marcelino itu benar-benar meninggalkan kesan mendalam. Buat Kakak ya Kak ya. Oke, dan berarti emang dosen-dosen Unikat Atmajaya emang apa ya, benar-benar unggul lah Kak ya, bisa dibilang unggul, dan pastinya menjamin memberikan yang terbaik pastinya buat mahasiswa-mahasiswinya ya Kak ya. Oke deh Kak. Menurut pandangan Kakak nih Kak, bagaimana sih Kak profil lulusan PBI Unikat Atmajaya dari tahun ke tahun? Aku ngerasa lulusannya itu prestasinya membanggakan ya. Ada yang waktu itu dapat, kalau nggak salah namanya Tommy, itu dapat scholarship ke Kolombia. Ada yang Noni ya, Kak Noni, Sarah Micheli, dia dapat beasiswa ke Finlandia. Ada Kak Jeko yang katanya sekarang konten apa gitu, aku lupa karena agak jarang berkomunikasi, tapi aku lihat lulusannya sih memang tidak semuanya jadi guru, seperti Kak Noni dan Kak Sarah Micheli mungkin dia fokus menjadi guru. Tapi baik yang menjadi guru maupun tidak menjadi guru, aku lihat ya prestasinya membanggakan gitu loh. Iya. Oke deh Kak. Oke, sepertinya kita udah di menit-menit terakhir nih Kak. Jadi dari obrolan kita ini nih Kak, aku melihat bahwa ternyata emang walaupun namanya pendidikan bahasa Inggris, lulusannya juga SPD, tapi kita nggak semata-mata hanya menjadi pengajar ya Kak ya. Seperti Kakak, mengajar iya, tapi juga technical writer juga iya, banyak banget ya kayak luas banget jenjang karirnya ya kayak. Dan juga pelajaran-pelajaran yang diajarkan di Unikat Atmajaya itu emang benar-benar berguna nantinya untuk jenjang karir mahasiswa-mahasiswinya ya Kak ya. Oke deh Kak. Boleh nih Kak beri pesan-pesan untuk mahasiswa-mahasiswi PBI Atmajaya yang akan memasuki dunia kerja ataupun yang baru ingin masuk ke Unikat Atmajaya, gimana tuh Kak? Boleh dong Kak. Pesan-pesan. Boleh dong. Mungkin kalau kalian tidak tertarik jadi guru, kalian mungkin bisa ambil kelas-kelas lain untuk membantu kalian dalam bekerja di bidang yang tetap membutuhkan bahasa Inggris,
tapi membutuhkan skill lain yang lebih teknikal. Contohnya mungkin copywriting, terus UI UX writing, mungkin website design, technical writing, legal document itu juga kepake kalau memang kalian mau ngambil courses. Kalau aku nggak salah di PBI ya ada legal courses, legal drafting itu akan berguna juga untuk dipakai. Kalian nggak harus selalu jadi guru, dan kalau memang kalian nggak mau jadi guru, belajarlah course lain sebelum mungkin lulus, sebelum mencari kerja. Mungkin juga akan bermanfaat kalau kalian belajar video editing atau foto editing, itu semua akan bermanfaat gitu. Tapi itu aja sih dari aku. Oke, Kak, bagus banget, Kak. Nah, tapi yang pasti nih, Kak, yang Kakak dapetin dari PBI Unikat Majaya yang nonjol banget nih, Kak, bahasa Inggrisnya ya, Kak. Karena sekarang kan yang seperti tadi Kakak bilang, sekarang karena bahasa Inggris itu kan bahasa untuk berkomunikasi kan, Kak. Jadi emang penting banget dan bakal kepake banget nantinya ya, Kak ya. Oke deh, Kak. Yeah. Kakak ada saran nggak nih kira-kira untuk anak SMA atau calon mahasiswa sekarang ini yang mungkin masih ragu nih, Kak, untuk masuk jurusan pendidikan bahasa Inggris? Saran aku, bahasa Inggris akan tetap terpakai. Jadi kalau mau join pun tidak ada ruginya. Tapi kalau memang di ujung kamu nggak mau jadi guru, ya seperti yang tadi aku sampaikan, sekarang ini banyak free courses yang kalian bisa akses untuk mendukung penggunaan ilmu bahasa Inggris yang udah kalian dapatkan di PBI di bidang-bidang yang tidak berhubungan dengan mungkin sekolah atau edukasi. Itu aja sih saran aku mungkin bagi yang ragu nih mau masuk nggak gitu. Iya, semoga teman-teman yang nonton juga jadi menambah wawasannya juga ya, Kak ya. Kalau bahasa itu penting intinya. Oke deh, Kak. Untuk menutup obrolan kita nih, Kak, yang amazing ini, asik. Bisa nggak, Kak, berikan untuk menggambarkan prodi pendidikan bahasa Inggris Unikat Majaya, Kak? 3 kata. 3 kata. Aduh, aku tuh paling nggak jago urusan begini. Coba pikir dulu ya. Aku paling bermasalah. Oke, aku 3 kata. Aku bisa bilang, mungkin nggak dalam bentuk 3 kata ya, dalam bentuk kalimat. Prodi bahasa Inggris ini, menurut aku tuh seperti my second home. Aku ngabisin di situ hampir 5 tahun. Aku ngerasa dosen-dosennya sangat membantu, sangat berkomitmen memberikan pelajaran yang berkualitas. Yang ketiga apa ya? Yang ketiga, aku nggak, walaupun pada di tengah-tengah proses perkuliahan, aku sempat agak mikir kayak harusnya gimana ya? Di tengah-tengah perkuliahan aku sempat mikir kayak kayaknya aku nggak mau jadi guru deh. Tapi ternyata setelah kesini aku kerja di bidang yang lain, ternyata apapun yang diajarin di masa kuliah di PBI itu tetap kepake walaupun aku nggak jadi guru. Jadi itu sih 3 hal, bukan 3 kata ya, 3 hal yang aku mau bilang terkait prodi ini. Iya. Menggambarkan Unikat Majaya ya, Kak. Oke, Kak. Mungkin udah selesai nih kita, Kak, ngobrol-ngobrolnya. Makasih banyak, Kak. Oke. Makasih banyak, Cika. Meluangkan waktunya nih, Kak, mau ngobrol-ngobrol sama kita. Terima kasih juga buat Bapak Ibu yang sudah menonton, kakak-kakak dan teman-teman sekalian di dalam PBI in 60 Minutes.
Terus jangan lupa buat masuk PBI Unika Atmajaya Jakarta, masih buka pendaftaran guys sampai 20 Agustus 2021. Oke deh Kak, terima kasih banyak Kakak. Semoga kita bisa ketemu lagi ya Kak di lain kesempatan. Oke, makasih banyak Terima, Kak. Dadah terima, semuanya. ya, terima kasih Cika. Ya, PBI